Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ada ya. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan, dan salawat serta salam serta curah limpahkan kepada Nabi besar wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, dan kepada para tabi'at-tabi'atnya hingga kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang suatu pendidikan yang membutuhkan alat pendukung, yaitu media. Nah, tema yang akan saya bawa kali ini adalah media pembelajaran dalam pendidikan Islam, di mana media tentu sangat berperan penting terhadap kelancaran atau keefektifan suatu proses belajar mengajar. Media dalam perspektif Islam merupakan instrumen yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara tidak langsung atau secara langsung dapat memberikan suatu dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Nah, dalam konteks pendidikan, alat atau media itu sangat diperlukan sekali, sebab alat atau media pembelajaran itu tujuannya adalah untuk mencapai suatu pendidikan yang diinginkan oleh pelajar ataupun pendidik. Nah, untuk itu ada beberapa manfaat yang dapat digunakan dalam penggunaan media dalam suatu pembelajaran. Yang pertama ada bahan pelajaran yang akan lebih jelas satu maknanya. Terus metode yang digunakan juga akan semakin bervariasi dan tidak monoton. Tiga atau selanjutnya adalah pengajaran akan lebih menarik karena perhatian siswa dapat fokus kepada suatu media yang sedang digunakan. Lalu ada juga mampu mempermudah pemahaman siswa, menjadikan pembelajaran lebih hidup, terus merangsang anak untuk menggetarkan naluri kecintaan mengajar. Nah, terus selanjutnya adalah menelaah, membentukkan kebiasaan melainkan suatu pelajaran. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas beberapa ayat yang menjelaskan tentang media pembelajaran dalam perspektif Islam. Di mana yang pertama ada Al-Maidah ayat 31. Nah, di mana Allah berfirman, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Nah, seperti yang kita tahu dalam ayat tersebut, peristiwa pembunuhan dan juga adanya perantara dari suatu burung gagak. Nah, dalam tafsir Kementerian Agama, terus tafsir fi Zalalil Quran, terus juga tafsir Jalal, dikatakan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan pertama kali di antara anak Adam. Qabil sebagai pembunuh belum mengetahui apa yang harus diperbuat terhadap mayat saudaranya yang bergeletak di tanah. Sedangkan ia merasa kebingungan dengan adanya mayat dari saudaranya tersebut, yaitu Habil. Maka Allah pun mengutus seekor burung gagak untuk mengorek-ngorek dengan tanah tersebut, tanah korek-korek, digali untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana cara menguburkan mayat. Nah, untuk itu maka Qabil pun langsung meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, dan Qabil langsung berkata bahwa alangkah bodohnya aku, kenapa aku tidak mengikuti atau tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Nah, dari peristiwa itu dapat diambil pelajaran bahwa manusia kadang-kadang memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari apa yang terjadi di sekitarnya. Perasaan itu tidak dapat merupakan taubat asalkan didorong dengan keinginan dan juga rasa takut kepada Allah dan menyesali akibat dari perbuatannya untuk menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ada juga dalam tafsir Al-Muyassar, di mana setelah Qabil membunuh saudaranya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad saudaranya. Lalu Allah pun mengutus dua wakal burung gagak tersebut untuk yang bersaudara ya, untuk saling baku hantam, dan hasilnya salah satu saudara atau salah satu burung gagak tersebut mati. Lalu yang menang menguburkan saudaranya dengan menggali-gali tanah ya tadi, dan dikuburkanlah saudara yang meninggal tersebut. Lalu
Qabil pun melihat apa yang dilakukan burung gagak tersebut, dan dia pun langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Maka Qabil mengubur saudaranya dan Allah menghukumnya dengan penyesalan setelah dia pulang untuk memikul kerugian tersebut. Lalu dari tafsir Ibnu Katsir, Al-Saddi telah meriwayatkan dalam sanad yang terdahulu sampai kepada para sahabat, di mana Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bersaudara. Dia saling baku hantam dan salah satu mati, dan burung gagak yang menang menggali kubur untuk saudara sendiri. Qabil yang melihat tersebut berkata bahwa, aduhai celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkannya mayat saudaraku ini, yaitu Habil. Nah, konsep pendidikan atau konsep media dalam Al-Maidah ayat 31 ini terdapat dalam cerita tersebut bahwa pada saat Qabil kebingungan, maka Allah mengutus burung gagak tersebut sebagai media. Nah, media di dalam ayat tersebut yaitu burung gagaknya, di mana dia memperagakan dengan model demonstrasi, yaitu memperagakan bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya yang telah terbunuh. Dan Qabil pun paham, mengerti akan keefektifan dan dari peristiwa yang telah terjadi tersebut, di mana burung gagak mencontohkan dan juga Qabil langsung mengikuti apa yang dicontohkan oleh burung gagak tersebut. Nah, di mana proses tersebut akan mengantarkan siswa dalam tingkat yang lebih tinggi, di mana pemahaman siswa atau pemahaman peserta didik akan ke tingkat learning by doing. Nah, bukan hanya learning by knowing. Jadi siswa pun mampu untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan, tidak hanya secara teoritis tapi juga langsung secara praktek. Itu suatu konsep media dalam Al-Maidah ayat 31 tersebutnya. Karena media dalam Islam itu tidak hanya makhluk hidup, juga ada peristiwa, pengalaman dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai media suatu pembelajaran. Oke. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya, itu dalam Al-Alaq dikatakan bahwa alladzi 'allama bil qalam. Al-Alaq ayat 4, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Nah, asbabun nuzul dalam ayat tersebut seperti yang banyak kita ketahui bahwa permulaan pada datangnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, di mana saat itu Rasulullah ingin meninggalkan suatu keramaian. Nah, untuk itu beliau pergi berkhalwat ke Gua Hira. Nah, pada saat suatu hari datanglah malaikat kepada Rasul lalu berkata, bacalah. Rasul pun nampak kebingungan dan beliau langsung mengatakan bahwa aku tidak bisa membaca, sampai berulang 3 kali. Nah, itu peristiwa turunnya Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir dari Al-Alaq ayat 4 tersebut. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, wahai Nabi, bacalah Quran yang telah diturunkan kepadamu, diawali dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Esa dengan menciptakan, yang telah menciptakan semua manusia dari segumpal darah beku berwarna merah. Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat melimpah kebaikannya dan sangat luas kemurahannya. Dialah yang mengajari makhluknya cara menulis dengan pena, yang mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya, yang memindahkannya dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Lalu ada juga dalam tafsir Zalain, di mana yang mengajar manusia menulis dengan kalam. Orang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Nah, konsep media pendidikan Islam yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 4 tersebut, berdasarkan dari tafsir yang tadi dijelaskan bahwa media dalam pendidikan sangat diperlukan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia dengan menggunakan suatu media. Nah, disebutkan kata al-qalam. Hal ini bisa menjadi suatu hujjah bahwa penggunaan media dan pendidikan, khususnya Islam, sangat dianjurkan dan juga penting dalam kegiatan suatu pembelajaran. Nah, terus dikatakan menurut Dr. Aam Abdussalam MPD yang dikutip oleh Dr. Cucus Rahman,
dalam bukunya mengatakan bahwa di Al-Alaq ayat 4 terdapat konsep media pembelajaran dalam pendidikan. Berdasarkan analisa dari beliau terhadap kata al-qalam ditinjau dari segi balaghah atau bahasa, dipahami sebagai kata yang menunjukkan sebuah prinsip besar bahwa pembelajaran tidak bersifat langsung, melainkan melalui media atau sarana. Nah, selanjutnya dengan menggunakan pendekatan analisis bayani, Dr. Abdul Salam menjelaskan bahwa kata al-qalam ini mewakili semua jenis media. Jadi semua media tersebut itu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan, di mana media dalam pendidikan bersifat penting karena tidak bersifat langsung melainkan melalui perantara. Nah, dan konsep media pembelajaran dalam pendidikan perspektif Al-Alaq ayat 4 yaitu semua sarana atau alat yang ada di alam ini ya, di alam bumi, di alam sekitar kita dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran ilmu pengetahuan. Nah, lalu yang terakhir ada dalam surah Al-Baqarah ayat 261 di mana Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menemukan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tafsir Jalalain mengatakan bahwa perumpamaan atau sifat nafkah dari orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut artinya dalam mentaatinya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai pada masing-masing tangkai 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan 700 kali lipat, dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu lagi. Nah, selanjutnya ada dalam tafsir Quraisy Shihab. Nah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan dan juga memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah, perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas 7 bulir. Nah, pada tiap-tiap bulir tersebut terdapat 100 biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan oleh Allah tersebut di dunia. Lalu apa sih konsep media pendidikan dalam Al-Baqarah ayat 201 ini? Nah, pada ayat ini penunjukan media pembelajaran yaitu amsal atau perumpamaan. Nah, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampaian teks dengan maksud agar gampang dipahami oleh manusia. Lalu sebuah pembelajaran akan semakin menarik bila ditambahkan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat indah, seperti dalam kalimat serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Itu kan kalimat yang sangat indah gitu. Menurut Ahmad Amin, pada dasarnya membuat suatu perumpamaan berupa ungkapan singkat dan padat dalam memberi suatu nasihat sebagai hasil perenungan yang sangat cermat. Oke, dan terakhir bahwa media sangat penting penggunaannya dalam proses belajar mengajar antara peserta didik dan juga pendidik, di mana media akan mempermudah dan juga membantu proses pembelajaran yang terjadi. Dengan adanya media sangat memudahkan pendidik untuk mengkreatifkan bagaimana cara mengajar yang tepat bagi peserta didik agar pembelajaran dapat terkuasai dengan sangat maksimal dan sangat efektif. Nah, karena dengan media, maka pembelajaran tersebut akan banyak cara yang dapat dilakukan. Tidak hanya monoton seperti ceramah saja, tapi bisa menggunakan, kalau sekarang itu adalah alat modern, misalnya contoh menggunakan PPT, menggunakan permainan-permainan yang dapat menarik perhatian peserta didik agar pembelajaran berlangsung dengan sangat efektif. Nah, untuk itu marilah kepada pendidik dan juga peserta didik untuk lebih memahami bagaimana karakteristik media agar suatu pembelajaran dapat maksimal dengan adanya suatu media yang mendukung sarana pembelajaran kita. Nah, dan juga dengan media bahwa peserta didik bukan hanya learning by knowing, juga learning by doing. Jadi tidak hanya sebatas teori tapi juga praktek. Semoga
apa yang saya paparkan sangat bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.